Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap Sarjana Hukum Magister Hukum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Herdi Agusten Sarjana Hukum Magister Humaniora. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Robert Simorangkir, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku pembicara hari ini. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Sahman Girsang, Sarjana Hukum Magister Humaniora selaku moderator pada hari ini. Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, pejabat struktural dan fungsional beserta aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Medan, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan aparatur peradilan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan, Jumat 18 Agustus 2023. Untuk mengawali acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Disilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Sarjana Komputer Magister Sains, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum acara kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan ini, kami dapat bertemu, baik secara luring maupun daring, dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati, dan berikanlah ampunan-Mu dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengetahui, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir ini, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan untuk dapat menyerap pengetahuan yang akan kami terima, dan berilah kami ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang luas selama mengikuti acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan mantapkan tugas-tugas kami. Jadikanlah tiap-tiap pekerjaan dan pelaksanaan tugas kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah pemaparan materi dengan topik teknik membuat putusan perdata yang baik dan berkualitas yang dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Robert Simorangkir, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Sahman Girsang, Sarjana Hukum Magister Humaniora selaku moderator. Pemaparan materi ini akan langsung dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya, kami serahkan kepada moderator Bapak Sahman Girsang, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan rahmat hidayatnya. Kita diberikan kesehatan pada siang hari ini. Kita bisa mengikuti bimbingan teknis yang akan disampaikan oleh Bapak Robert Simorangkir. Yang saya hormati, Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, demikian juga Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, rekan-rekan saya, para hakim tinggi, demikian juga hakim ad hoc, dan para hakim, ketua dan wakil ketua, pejabat struktural di Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, dan adik-adik kami, para mahasiswa yang sedang magang di Pengadilan Tinggi Medan.
Pada hari ini kita akan diberikan suatu materi yang sangat baik dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang hakim, karena marwah daripada putusan kita ada pada putusan kita itu sendiri. Nah, oleh karena itu, yang kita temukan bahwa di pengadilan negeri masih ada putusan-putusan yang apakah pertimbangannya yang kurang atau macam-macam lah, banyak temuan-temuan untuk di pengadilan tinggi. Oleh karena itu diberikan suatu materi bagaimana sebenarnya teknik untuk membuat suatu putusan yang baik. Nah, suatu harapan bahwa putusan itu kalau sampai dikuatkan sampai pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung adalah suatu kebanggaan bagi hakim di PN kalau putusannya disetujui oleh pengadilan yang lebih tinggi tentunya. Baik, untuk tidak berlama-lama, hari ini kita diberikan materi oleh Bapak Robert Simorangkir. Saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya supaya kita tahu, nah, oh ini orangnya siapa begitu. Bapak Robert Simorangkir ini bertugas pertama kali sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Cianjur, ya. Kemudian diangkat menjadi hakim pertama di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Setelah itu beliau dipindahkan ke PN Kisaran, dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dan dipercaya oleh Mahkamah Agung, sekaligus diangkat dia di situ sebagai WKPN. Dan itu berakhir pada tahun 2005. Setelah itu dipercaya menjadi KPN Cilacap pada tahun 2005 sampai 2007, ditingkatkan lagi, dipromosikan menjadi WKPN Semarang pada tahun 2007 sampai 2009, terus menjadi KPN Tanjung Karang pada tahun 2009 sampai 2011. Setelah itu mengakhiri tugasnya di PN, baru dipromosikan menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Pontianak. Nah, dari Pontianak beliau dipindahkan menjadi Hakim Tinggi Medan 1. Nah, ini karena ada Hakim PT Medan 1. Setelah itu dipindahkan ke Hakim Tinggi PT Surabaya. Dan selanjutnya dikembalikan kepada Pengadilan Tinggi Medan 2. Jadi dia 2 kali di PT Medan ini. Nggak bosan dia, terus balik lagi. Ya. Baik, itulah sekedar sedikit tentang pengalaman beliau. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan pembinaan dari Pak Robert Simorangkir dengan teknik membuat putusan perdata yang baik dan berkualitas. Untuk itu kami berikan waktu, kami persilahkan kepada Pak Robert Simorangkir untuk menyampaikan bagaimana sih teknik membuat putusan perdata yang baik itu. Kami persilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada Pak Sahman Girsang sebagai moderator. Terima kasih kepada Ibu Nida sebagai MC. Dan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh yang hadir, baik yang meliput secara online lewat Zoom ini. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Haji Dr. Panusunan Harahap SHMH, yang kami muliakan Bapak WKPT Medan, Dr. Herdi Agusten SHMHUM, yang kami hormati para teman-teman, rekan sejawat yang mulia, para hakim tinggi PT Medan, hakim ad hoc, hakim justisial,
para pejabat struktural fungsional yang ada di PT Medan, yang terhormat juga para adik-adik kami ketua PN Sumatera Utara di bawah wilayah PT Medan, dan juga para hakim PN, Cakim, para pejabat struktural fungsional yang ikut meliput acara pembinaan teknis dan administrasi pengadilan pada sore hari ini, Jumat 18 Agustus 2023. Sebagai pengantar untuk acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak KPT karena menyusun acara ini yang boleh disebutkan berkesinambungan, yang didahului pada minggu yang lalu tentang alat-alat bukti elektronik yang lebih dominan diliput untuk hakim pidana, tapi tidak terlepas dari perkara perdata. Sebagai pengantarnya, saya ada mencuplik di sini di harian SIP hari ini, Polda tangkap hacker yang peras korban 100 juta. Seorang yang masih usia muda sudah bisa merusak situs-situs atau website milik seseorang. Data-datanya di hacker dan akhirnya bisa keluar uangnya. Sewaktu sudah yang pertama dikabulkan, dibayar dulu 10 juta, diminta lagi, dan terakhir mau diperas lagi 100 juta, dan pada saat itu dia sudah langsung melapor ke polisi dan akhirnya ditangkap. Sebagai pengantar berikutnya tentang sebelum masuk kami kepada teknik atau teknis, ini bahasa teknisnya sebenarnya bagan itu sudah ada, kan? Tapi ini pengantarnya dulu. Saya meliput tadi di direktori putusan Mahkamah Agung bahwa data-data yang ada di sana, perkara yang masuk di sana ada sekitar 377.142 data. Itulah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Dan yang lain-lainnya, gugatan ada 206, kabul 50.942, dibatalkan 295, memperbaiki ada 88 berkas, menguatkan 726 berkas, NO 2.916, dan yang ditolak 3.843, dan tolak perbaikan 72, dan PK 603. Ini khusus perdata, tidak termasuk perkara lain seperti pidana, tun, agama, dan lain-lain, atau militer. Berikutnya sebagai pengantarnya, bahwa di slide pertama, coba slide pertamanya, ini membuat putusan baru, putusan perdata yang baik dan berkualitas. Hakim itu diberi wewenang untuk memimpin persidangan sesuai dengan undang-undang, dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara. Itulah kewenangan dari hakim. Tetapi bukan berarti kita memiliki hak parenting, mengadili sendiri. Tetapi harus perkara yang masuk dulu ke pengadilan, baru bisa kita adili. Dan saya melihat, pernah juga mendengar bahwa hakim itu ada 3. 2 sudah masuk di neraka, 1 di surga. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan juga adik-adik kami yang ada di PN itu janganlah penghuni neraka. Maunya menjadi penghuni surga. Karena dari 3, jadi kalau misalnya ada 9.000 hakim di Indonesia ini, 2/3 masuk neraka, ngerinya Anda. Adik-adik kami di sini, kan, kalau kalian mau masuk hakim, masuk
pengadilan nantinya sebagai hakim, hati-hati. Karena berikutnya kaki hakim itu satu sudah di neraka dan satu di surga. Tinggal mengangkat satu udah terinjak surga. Tinggal mengangkat satu masuk neraka. Mana mau dipilih? Putusan yang baik dan berkualitas ketika putusan itu bisa menjadi jurisprudensi, tidak ada lagi pembatalan oleh upaya hukum dan tidak lagi mencari identitas diri. Saya membuat di sini bahasa ada identitas diri. Dari sejak dulu, dan kita meliput itu, bahwa perkara itu dari tahun ke tahun trennya naik. Khususnya di Pengadilan Tinggi dan di Mahkamah Agung. Kalau dulu masih ada waktu untuk memutus perkara itu boleh bertahun-tahun, apalagi di Mahkamah Agung. Tidak putus-putus sampai bertahun-tahun. Sampai dibuat SOP, standar operasional prosedur. Dan itulah perkembangannya, pertumbuhannya. Di Pengadilan Tinggi Medan ini, bahkan yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selalu menginginkan jangan sampai 3 bulan sudah harus putus untuk perdata. Kalau boleh sebulan. Kalau pidana di sini ada di bawah sebulan sudah putus. Sampai terpikir juga kapan membaca memori bandingnya, kontra memorinya, kapan pemberitahuan itu ke daerah-daerah, ke PN pengaju. Terlebih kalau itu perdata. Apalagi kalau para pihak ada di luar provinsi, harus meminta bantuan hukum, delegasi. Dan nyatanya, kalaupun bahasa putusan itu sudah lebih cepat di tingkat PN, tingkat banding maupun tingkat kasasi, nyatanya masih tetap bertumpuk-tumpuk. Dan dengan keluarnya seperti slide berikutnya, template sesuai dengan Perma nomor 9 tahun 2017 untuk keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 359 KMA garing SK garing 12 garing 2022. Di sana sudah ada, maaf kalau teman-teman hakim tinggi semuanya sudah dapat buku itu yang dibagi oleh Pak Ketua. Di sana template itu mengatur seluruhnya, baik pidana maupun perdata. Dan seperti di PN Medan, ada di sana HAM, ada perikanan, ada perburuhan, semuanya ada dimuat di sana, template untuk menyusun putusan itu. Untuk ringkasnya, maka dengan keluarnya Perma nomor 9 tahun 2017, yang dulunya putusan itu bisa berjilid-jilid, ribuan halaman, bukan hanya ratusan, maka putusan sekarang itu sudah lebih simpel secara teknis di dalamnya. Bagaimana pertimbangan hukum di dalamnya itu juga harus diatur sedemikian rupa agar jangan bertele-tele. Maka saya katakan bahwa Mahkamah Agung itu sampai sekarang ini harus tetap mencari jati diri, identitas putusan. Apalagi oleh hakim-hakim di PN. Ini pengalaman saya waktu sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Itu kelas 1A, belum kelas 1 khusus. Dan sampai sekarang belum kelas 1 A khusus. Saya menemukan teman hakim di sana tidak tahu mempertimbangkan putusan itu, kapan dia NO, kapan dia ditolak. Itu sangat penting. Ketika pertimbangannya kabur, antara menolak dengan NO, itu berarti hakimnya tidak berkualitas. Sampai saya panggil secara pribadi.
NSC Wotohoro putusan adiga DNO adiga ditolak manang dikabulhon bahasa Korea. Saya akan terjemahkan Pak Silalahi. Mohon izin. Begitulah. Dia tidak tahu. Sudah hakim kelas 1. Artinya kelas 1. Artinya dia sudah berpengalaman lebih dari 12 tahun sebagai hakim. Maka adik-adik kami calon-calon hakim, bukan lagi kalau sudah hakim, saya yakin sudah mereka tahulah kapan itu NO. Ketika gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan, maka gugatan itu NO. Ketika gugatan itu tidak berdasarkan, tidak ada dasar hukumnya yang jelas, maka gugatan itu NO. Ketika gugatan itu error in persona, dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis konsortium, maka gugatan itu NO. Ketika gugatan itu cacat atau obscure libel, nebis in idem, atau melanggar juridiksi atau kompetensi absolut ataupun relatif, maka gugatan itu NO. Ketika gugatan itu tidak cukup bukti, maka gugatan itu ditolak. Ketika gugatan itu cukup bukti, maka gugatan itu dikabulkan. Ini menjadi pengetahuan umum. Kalau adik-adik kami, yakin saya sudah sampai di tingkat itu. Tapi itu hanya mengingatkan kembali. Maka teknik membuat putusan perdata yang baik dan berkualitas itu telah dicoba dipaparkan oleh bagian komisi judisial. Ini komisi judisial sekarang ini berusaha seperti yang kita tahu sekarang memohon agar undang-undangnya yang baru dikabulkan, bahwa komisi judisial itu tidak hanya sekedar mengangkat harkat martabat hakim, tetapi sudah jadi pengawas dia yang bisa menjewer langsung. Karena selama ini komisi judisial itu hanya memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung memberikan tindakan. Tapi sekarang ini kita akan melihat apa yang akan terjadi nantinya. Komisi judisial mengatakan putusan hakim tidak sekedar untaian kata-kata dan kalimat yang merangkum proses memeriksa. Di yang kelima ya. Tidak sekedar untaian kata-kata dan kalimat yang merangkum proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, tetapi juga gambaran dari kualitas personal, kualitas majelis, dan kualitas proses persidangan itu sendiri. Putusan hakim adalah dokumen hidup yang dapat berbicara dan menjelaskan banyak hal, yang dapat berbicara dan menjelaskan banyak hal, yang dapat dimaknai dengan berbagai interpretasi. Putusan menggambarkan paradigma hukum, komitmen, keberpihakan hakim, ketelitian, kecermatan, kecemaran, bahkan menggambarkan pergulatan kemanusiaan hakim sebagai pengadil suatu perkara. Artinya di sini bahwa walaupun agak compang-camping kelihatan banyak banget apanya, artinya pertimbangan hukumnya harus cermat. Jadi kita harus menemukan dulu apa yang permasalahkan gugatan-gugatan itu. Yang paling gampang kalau misalnya perceraian. Apa itu perceraian? Nanti
kita tahu bahwa putusan itu ada 3 macam, mulai dari deklaratoir, konstitutif, maupun kondenatoir. Udah tahu kita itu. Jadi apakah menyangkut misalnya harta, menyangkut anak, menyangkut perceraiannya, itu akan terlihat di sana. Tidak sekedar untayan kata-kata dan kalimat yang merangkum proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, tetapi juga gambaran dan kualitas personal, kualitas majelis, kualitas proses persidangan itu sendiri. Jadi panjang jadinya, mulai dari masuk hakimnya, tapi mereka pada intinya ingin mengatakan harkat martabat, tapi nyatanya di sini yang lebih diutamakannya adalah penampilan luar. Bukan masalah dokumen-dokumen di dalamnya. Kalau menurut template tadi sudah kita bahas, kalau menurut kami, sebelum kesimpulannya, suatu putusan disediakan untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan dengan 2 pilihan. Yang pertama, penegakan hukum atau undang-undang dengan tujuan keadilan. Yang kedua, penegakan keadilan yang berlawanan atau berseberangan dengan undang-undang atau berlawanan dengan hukum tertulis. Dan yang ketiga tentu ada yang pro dan kontra. Apakah kita menjadi corong undang-undang atau menjadi corong keadilan melihat kondisinya. Contohnya seperti yang beberapa hari yang lalu kami hampir terjadi DO di dalam hal perkara apakah si istri kedua itu dapat mewarisi harta suaminya. Terlebih kalau istri kedua itu tidak memiliki catatan sipil pernikahan, perkawinan, dan kebetulan tidak memiliki anak. Tapi mereka sudah lama satu rumah dan diberkati di gereja. Akhirnya kalau dari sudut undang-undang barangkali memang si istri ini tidak mewarisi harta bawaan karena tidak ada harta yang diperoleh lagi setelah mereka menikah. Yang diperoleh adalah harta bersama dengan istri pertama. Akhirnya secara hukum kesepakatan kami tidak ada DO dan si istri tetap menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak dari istri pertama. Mengakomodir temuan hukum putusan perdata akan baik dan berkualitas. Itu yang keenam. Apabila mencerminkan rasa keadilan dan dapat dilaksanakan dan dapat diterima dan memuaskan pencari keadilan. Inilah yang dikemukakan oleh beberapa sarjana yang tidak kami sebutkan di sini, tapi secara umum itulah yang termuat di dalam template-template dan putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan atau non-eksekutable atau putusan tidak akan memenuhi rasa keadilan. Sama artinya dengan tidak bermanfaat bagi pencari keadilan. Adik-adik kami di pengadilan negeri, cobalah periksa dulu putusan-putusan yang kalian konsep itu. Apakah dapat memiliki kekuatan eksekutabel apa tidak? Kalau soal pertimbangan yang lainnya, karena terkadang melebihi apa yang digugat, itu dikabulkan oleh PN banyak itu. Apalagi sebelum ada SOP atau template-template ini. Saya pernah menemukan hal seperti itu dengan teman majelis. Pendapat lain, yakni yang dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum
selain dari substansi putusan tersebut mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, putusan berkualitas juga harus tertata dengan baik, runtut, sistematis, tidak memuat term-term yang multitafsir, mengandung kejelasan dan mengandung pembaruan hukum. Ini lebih teknisnya agar diperhatikan di sana. Seperti yang saya katakan tadi, apakah betul-betul bisa kalau misalnya dia konstitutif atau penghukuman kondenatoir, misalnya membayar sesuatu atau memerintahkan, meninggalkan atau menyerahkan barang atau menimbulkan satu keadaan, misalnya dia pilot, di situ akan kita ketahui bahwa putusan itu bisa dikabulkan. Berikutnya, tentang isi perma kami tidak perlu, tapi yang penting di sana ada format pedoman penulisan putusan penetapan Mahkamah Agung sebagai bentuk baku putusan. Salah satu pertimbangan terbitnya perma ini adalah putusan MK nomor 103 tahun 2016 mengenai format putusan pemindahan tingkat banding kasasi dan peninjauan kembali yang sampai terkadang jumlahnya ratusan hingga ribuan halaman. Hal ini yang menyebabkan lamanya proses minutasi perkara, termasuk lambannya penyerahan salinan putusan Mahkamah Agung kepada para pihak, kepada pengaju. Itulah awalnya terbitnya Perma nomor 9 tahun 2017 tersebut. Termasuk di dalamnya berisi standar yang rinci mengenai format putusan kasasi, peninjauan kembali, baik perkara pidana perdata, tun militer, misalnya jenis putusan perkara perdata yang ditolak dan dikabulkan, dan putusan pidana yang dibebaskan, hingga terbukti bersalah, yang format disusun secara rinci. Dikutip ini dari pendapat Hakim Agung, Tuada Pidana, Dr. Suhadi, SMH. Oleh mantan Hakim Agung, Dr. Paulus Elo Tulung, beliau sudah almarhum, pernah membuat satu seminar di Balikpapan mengenai putusan berkualitas ini. Di nomor 11, dikatakan begini, putusan berkualitas yakni mencerminkan kepiawaian dan kemampuan hakim yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan, pengamat keadilan, dan masyarakat luas. Inilah makanya sampai sekarang saya katakan bahwa kita ini masih tetap mencari bagaimana keadilan itu, karena sering diperhadapkan kepada kita, kalau misalnya perdata ini sudah ada yang kalah pasti akan banding, mengajukan peninjauan, bahkan sampai PK, peninjauan kembali. Paling tidak di dalamnya untuk menunda-nunda agar putusan itu jangan dilaksanakan terlebih dahulu. Dan itulah sikap dan sifat dari masyarakat pencari keadilan. Dan akhir-akhirnya ujung-ujungnya bahwa dikatakan bahwa putusan itu tidak berkualitas secara teknis, walaupun sebenarnya hakim sudah jenuh untuk membuat putusan, hingga akhirnya terjadi copy paste dan tidak lagi diperhatikan semuanya secara detail, termasuk nomor-nomornya. Oleh Profesor Dr. Paulus Elo Tulung juga mengatakan, maka untuk mewujudkan putusan berkualitas ada dua pilihan hakim. Seperti yang saya kemukakan tadi. Pertama, proses penegakan hukum oleh badan peradilan, karena menegakkan hukum berarti menegakkan undang-undang sebagai corong undang-undang. Tak bisa keluar dari situ. Tetapi juga satu lagi, berhadapan dengan proses menegakkan rasa keadilan. Kalau sejalan
itu boleh disebutkan itulah kerinduan masyarakat. Tak bisa dibantah. Dengan lapang dada mereka menerima putusan itu secara perdata. Kalau di pidana sudah sering kita temukan itu, ikhlas, kan? Tidak mau lagi banding. Seperti sekarang ini yang mayoritas perkara narkotik, banyak itu yang tidak banding. Tapi banyak juga yang banding sampai kasasi. Karena Mahkamah Agung sudah menginginkan agar penghuni neraka, penghuni LP itu, bukan LP, bukan neraka, tapi LP. Sebagian mereka merasa bisa betah di sana karena mereka bisa bertransaksi secara luring maupun daring lewat LP. Maka tidak heran kalau misalnya tetap terjadi prestasi atau perjanjian atau perbuatan-perbuatan perdata yang sampai ke pengadilan yang dimulai dari lembaga pemasyarakatan atau rutan. Ada gium yang kami temukan yang lebih mendekati kepada putusan-putusan di perdata ini. Yang pertama, fiat justitia et pereat mundus, artinya meskipun esok langit akan runtuh atau meski dunia akan musnah, hukum keadilan harus ditegakkan. Dengan bahasa inilah yang membuat banyak orang mencari keadilan di pengadilan. Karena hakimlah yang menjadi benteng, pengadilanlah menjadi benteng terakhir untuk menggapai keadilan tersebut. Walaupun itu sulit didapat oleh mereka-mereka yang rindu selalu berperkara. Banyak orang yang rajin berperkara di pengadilan. Terlebih pengacara, agar mereka bisa hidup. Berikutnya, lex dura sed tamen scripta, atau hukum memang kejam dan keras. Dan memang itulah bunyinya, itu tertulis, itu keadaannya. Semua itu demi kepastian di dalam penegakannya. Ketika hukum itu kejam dan keras, bunyinya juga keras, dan itu tertulis, bahkan tidak tertulis pun, itu dipakai oleh hakim dengan adanya pasal 10 AB Algemene Bepalingan. Tidak ada satu perkara pun yang bisa ditolak oleh pengadilan dengan bahasa hukum tidak mengaturnya. Maka orang pun selalu rajin untuk melihat pengadilan itu. Dan pengadilan itu sudah ada sebelum zaman hakim-hakim di Alkitab. Musa sudah menjadi hakim itu baru pertama-tama di padang gurun. Oleh Profesor Sudikno Mertokusumo mengatakan ada tiga tahapan yang dilalui hakim dalam membuat putusan yang baik. Ini menyangkut ini teknisnya. Teknis untuk membuat putusan itu tidak keluar dari sini. Kalau sudah ada bagan dibuat, mulai dari nomornya, baru irah-irahnya, baru berikutnya identitas para pihak, duduknya perkara, hingga sampai kepada pembuktian, saksi-saksi, surat-surat, seluruhnya sesuai dengan alat bukti, dan menyangkut alat bukti elektronik, yang itu yang semakin sulit. Kita sudah dengar dari Ibu Elita pada minggu yang lalu, paparan tentang bukti-bukti yang ada yang mengandung dokumen di dalam alat-alat bukti tersebut. Ada dokumen di alat-alat elektronik itu. Sekarang ini pengadilan kita tidak tahu sampai di mana ini keahlian-keahlian para ahli teknik ini membuat maka terjadi penyeberangan-penyeberangan atau berita hoax. Yang terakhir kita dengar itu
seorang guru besar dari UI membuat gempar sedikit walaupun tidak sampai viral. Dia berkata bahwa Jokowi juga setuju pembunuhan, dor bunuh. Rupa-rupanya setelah diulang kembali apa yang diucapkan oleh Presiden kita Bapak Insinyur Jokowi, bukan bahasa begitu. Tidak ada bahasa pembunuhan. Kalau memenuhi syarat, dor kepada penjahat-penjahat narkoba itu katanya. Tidak hanya bahasa terpotong bahwa Jokowi juga setuju pembunuhan. Tidak diberitahukan apa alasan dibunuh. Tidak ada alasan untuk didor. Seorang guru besar. Hati-hati. Ketika kita membuat putusan, sebentar lagi dengan adanya artificial intelligence, kecerdasan buatan manusia, dan itu sudah kita dapat buktikan dengan Google itu sendiri pun, atau Alexa itu, kita dapat mendengarkan cerita, atau barangkali nantinya hanya kita buat untuk membaca sendiri, itu gugatan akan terbaca. Dan apa yang tertulis di dalamnya, kita misalnya ambil satu kata di situ, itu akan muncul seluruhnya. Ketika itu kesilapan kita, dan muncullah menjadi bumerang bagi hakim atau bagi pengadilan yang tidak berkualitas menyusun putusan. Maka diperlukan ketelitian seperti di sini. Konstatir, jika ada suatu peristiwa maka ditemukan apa peristiwa yang telah terjadi tersebut. Ketika kita membuat putusan, buat peristiwa apa yang terjadi. Konstatir, baru kualifikasi, tentukan, pengelompokan di dalamnya. Agar kita tahu, agar jangan ada kesamaran di dalamnya antara prestasi dan perbuatan melawan hukum. Itu yang sering disamar-samarkan. Pada awalnya itu dibuat prestasi. Tetapi ketika masuk kepada tuntutan dan lain-lain seluruhnya, itu sudah menyangkut perbuatan melawan hukum. Kalian sendiri bahaslah di sini. Buka di Google udah langsung tahu itu kapan itu prestasi atau dimulai dengan adanya perjanjian. Tetapi kalau sudah perbuatan melawan hukum, tidak ada itu namanya. Dan kalau misalnya ada pengaturan itu, kalau ada diatur kemudian, itu pasti ada perjanjian berikutnya. Berikutnya dikonstitutir, ditetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut. Itu menurut Sudikno. Berikutnya ditambahkan lagi, ini ada dalam buku Sudikno ini, kami ambil di nomor 16. Dengan cara demikian maka ada kepastian hukum, dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat. Karena menurut Profesor Sudikno, tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat. Itulah yang kami liput, dan masih ada satu hal lagi di nomor 17. Oleh Yang Mulia Kurnia Yani Darmono SHM, dalam kesimpulannya membuat teknis putusan yang berkualitas itu, mewujudkan putusan yang berkualitas dalam kesimpulannya menyebutkan putusan yang eksekutabel, memenuhi kriteria etos atau penuh dengan integritas, dan berikutnya patos atau pertimbangan juridis yang pertama dan utama. Berikutnya secara filosofis, berintikan rasa keadilan dan kebenaran. Berikutnya secara sosiologis, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Dan secara logos dapat diterima dengan akal sehat. Kalau ini termuat di dalam seluruh rangkaian putusan itu, mulai dari nomor perkara baru putusan, nomor baru irah-irah, baru identitas, terakhir pertimbangan, dan mengadili. Demikianlah kalau itu semuanya memuat ini, putusan itu eksekutabel, bisa
Dan mudah-mudahan tidak ada perkara bandingnya, tidak ada perkara kasasinya atau PK lagi, bahkan mungkin memungkinkan ada PK 2 kali. Saya sudah pernah meminta kepada para pihak untuk PK kedua. Kasusnya sederhana. Oleh ahli waris menggugat itu si penjual, bahwa si penjual itu melakukan perbuatan melawan hukum, dia PMH, dia tidak mempunyai hak untuk menjual itu tanah. Waktu saya di Tanjung Karang itu. Lumayan harga tanah itu. Lalu si pembeli menggugat ke pengadilan, di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Itu dikabulkan gugatannya sebagai pembeli yang bertikat baik sampai di tingkat PK. Dan minta itu agar dikuatkan jual beli tersebut. Dan bahkan sertifikatnya itu tetap dikuatkan. Karena itu sudah balik nama. Ini si ahli waris yang sah menggugat sampai di tingkat PK. Itu tetap menjadi ahli waris yang sah. Dan segala tindakan dari si penjual itu adalah perbuatan melawan hukum. Di tingkat PK. Saya sampai matur ke Mahkamah Agung. Ketua ada Perdata. Suruh saja PK kedua. Maaf, saya nggak beritahukan siapa KM-nya. KM-nya sama. Mulai dari di 2 perkara ini. Yang saya salahkan di sini adalah para asistennya tidak melihat itu objeknya sama. Objeknya sama, tanahnya sama, luasnya, kan? Batas-batasnya sama. Tapi hanya karena berbeda, di sini si penggugat adalah ahli waris sah, kuat sampai di tingkat PK. Di sini pembeli yang bertikat baik, sah, kuat sampai di tingkat PK. Di sini minta sertifikat dibatalkan. Di sini sertifikat tetap dikuatkan. Hakimnya sama. KMA. KM-nya. 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 Aku tutup. Maaf. Saya kan nggak sebutkan tahun berapa. Maaf. Maaf ini. Keseleo bibirmu. Demikianlah adik-adik kami kesimpulannya. Putusan yang baik dan berkualitas ketika putusan itu bisa menjadi jurisprudensi, tidak ada lagi pembatalan oleh upaya hukum yang masih mencari identitas. Mudah-mudahan tidak ada lagi identitas lain dengan keluarnya SOP ini. SOP yang dikeluarkan tahun 2022. Yang sudah dibagikan ke banyak hakim di seluruh Indonesia ini. Di situ sudah jelas, hanya sekian-sekian halaman, putusan itu sudah, walaupun masih ada teman-teman hakim yang masih memilih template yang lama atau putusan yang lama. Di satu sisi ada yang masih dimasukkan gugatan, dimasukkan jawaban. Di tempat yang lain tidak lagi dimasukkan gugatan, cuman resumnya saja atau amarnya saja. Demikian juga jawaban. Begitu juga saksi-saksi. Untuk apa dimuat lagi saksi-saksi atau alat bukti, itu kan sudah ada dalam berita acara. Berbagai versi di dalam hal pembuatan putusan ini. Masih mencari identitas sampai sekarang. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu seluruhnya, adik-adik kami di PN, dapat memahami bahwa pembuatan putusan itu memang masih terkadang ruwet, masih mencari identitas, tapi dengan template nomor keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 359 tahun 2022 ini, Yunto nomor 9 tahun 2017,
itu dapat menjawab seluruhnya apa yang kita inginkan, agar pengadilan ini sebagai benteng terakhir maju dan dihormati dan disegani oleh para pencari keadilan. Tidak perlu ragu, kalaupun kita nantinya berhadapan dengan berita-berita hoaks atau template-template yang lain yang mungkin disamarkan, dikaburkan dengan artificial intelligence buatan manusia, karena itu semuanya adalah buatan manusia, harus diprogram. Yang asli akan tetap asli, akan tetap ditemukan yang asli. Kalaupun kita berhadapan dengan artificial intelligence tersebut, kecerdasan buatan, kita akan tetap bertemu dengan aslinya. Walaupun itu barangkali agak, bahkan mungkin berusaha orang menyembunyikan, menghapuskan, atau menghilangkan. Semoga isi materi pada saat ini dapat menyenangkan dan membanggakan kita. Terima kasih Horas dari kami RC Morangkir. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, demikian sudah kita dengarkan bersama pemaparan dari Bapak Robert Simorangkir sebagai yang membawakan materi dalam pencerahan buat kita semuanya dalam hal membuat putusan yang berkualitas. Oleh karena itu, mari kita berikan aplaus kepada Bapak Robert Simorangkir. Baik, Bapak Ibu, untuk di Pengadilan Tinggi saya kira tentu sudah berpengalaman dan rata-rata sudah di atas 30 tahun menjadi hakim. Tentu putusannya sudah baik semua, dan oleh karena itu nanti apabila ada kurang pemahaman dari pertanyaan dari adik-adik kita di PN, saya mohon kerjasamanya nanti untuk memberikan pencerahan untuk yang lebih baik demi suatu putusan yang berkualitas. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu di Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, kami berikan kesempatan untuk bertanya hal-hal apa kira-kira yang belum jelas untuk bisa diberikan penjelasan yang lebih lanjut. Kami dari Pengadilan Tinggi mempersilahkan memberikan kesempatan kepada Ibu-ibu, Bapak di PN, apakah ada yang mengajukan pertanyaan? Atau apakah semuanya sudah jelas? Halo, Ibu-ibu dari Bapak Hakim di PN. Ada yang bertanya? Pak Saiful, ada yang bertanya di situ? Belum ada. Belum ada? Jelas lah. Apakah semuanya sudah jelas? Kalau nggak ngerti apa itu gugatan obskur libel. Ya nanti waktu ujian itu ditanya Pak. Waktu mau fit dia nanti baru kita tanya itu. Waktu dia di fit di PT nanti kita tanya itu. Nah sekarang dalam hal membuat putusan berkualitas apakah sudah jelas? Memang karena Bapak Simorangkir ini dalam hal memberikan suatu penjelasan itu sangat jelas, sehingga semuanya dari PN-PN, Bapak Ibu Hakim itu sudah merasa jelas Pak. Saya bangga dengan Bapak itu dalam hal memberikan penjelasan yang sangat jelas. Jadi tidak ada kurang jelas. Semua jelas, ulangi lagi. Baik, kalau tidak ada, bagaimana Pak Kurnia menambahkan? Oh baik, apa tadi kurang bengkok Pak? Nah sekarang diluruskan oleh Pak Kurnia Yani. Kami berikan kesempatan, silakan Pak. Enggak, tadi ada dikutip seolah-olah dari saya itu. Putusan yang berkualitas, memenuhi etos, logos, patos, itu instruksi Ketua Mahkamah Agung nomor 15 tahun 98. Oh, Itu kutipan dari instruksi KMA, jadi bukan pendapat pribadi saya ya. Ya. Tinggal mungkin Pak Robert kurang mengutip
itu instruksi KMA nomor 15 tahun 98 ya, bukan pendapat pribadi Pak Kurnia Yani Darmono. Terima kasih ya. Terima kasih Yang Mulia, langsung saya jawab ya. Memang saya buat di sini mewujudkan putusan yang berkualitas dalam kesimpulannya menyebutkan ya memang ya mohon maaf Pak Kurnia ya ada memiliki kriteria, ada etosnya atau penuh integritas. Ini maksudnya kalau sudah namanya integritas, jangan lagi melirik kiri ke kanan, begitu ya Yang Mulia ya. Coba bisa diterangkan barangkali lagi tambahan. Penuh integritas itu, coba tampilkan dulu Mas Saiful, agar dijelaskan oleh Pak Kurnia kembali. Masalah etosnya penuh integritas, agar bisa ya nomor 17. Nah, itu. Silakan Pak Kurnia. 17. Terus. Ah, itu. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi Ketua Mahkamah Agung telah menggariskan. Itu ada ditulis instruksi Ketua Mahkamah Agung nomor 15 Juni 1998 dalam paparannya. Untuk mewujudkan putusan yang berkualitas harus memenuhi etos, patos, filosofi, sosiologis, dan logos. Artinya, dalam putusan itu terintegrasi hal-hal tersebut secara menyeluruh. Jangan diganti-ganti. Ya. Nah, memenuhi etos itu penuh dengan integritas. Integritas itu apa? Ia sekatanya antara pernyataan dan perbuatan sesungguhnya. Jadi putusan hakim itu harus benar menarik fakta-fakta hukumnya dan benar menerapkan kaidah hukumnya. Di samping itu harus penuh kejujuran integritasnya. Jadi kejujuran politis hakimnya tergambar di situ. Kenapa dia mempertimbangkan fakta seperti itu? Dari alat-alat bukti. Penghargaan alat-alat buktinya diterapkan untuk menarik fakta-fakta yuridis dan diterapkan berdasarkan kaidah hukum yang benar. Kemudian patos itu pertimbangan yuridis. Jadi kenapa harus patos? Karena kita itu, hakim itu, kebebasan hakim dilandasin, dipatasi berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku. Itu yang lain-lain sudah seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kurnia yang telah menambahkan penjelasan tentang putusan yang berkualitas tadi. Pak Saiful, apakah ada yang bertanya di situ? Dari PN? Faisal, bukan Saiful. Apakah ada dari PN? Izin Pak bertanya. Dari mana Pak? Sebutkan nama dari PN mana dan pertanyaan yang jelas. Saya dari PN Tebing Tinggi Pak. PN Tebing Tinggi, namanya? Muhammad Iksan Pak. Muhammad Iksan. Iya Pak. Silakan, pertanyaannya jelas, singkat, dan padat. Izin Pak, kadang di dalam petitum itu pihak ingin dinyatakan sah dan berharganya alat bukti, Pak. Alat-alat buktinya itu. Menurut Bapak, apakah kita bisa mengabulkannya? Sedangkan tadi menurut Bapak Kurnia Yani itu kan itu terkait penghargaan terhadap penilaian terhadap alat bukti. Itu aja, Pak. Dan juga yang kedua, apakah dalam putusan itu kan kalau dalam pidana, yang pertama kita buat fakta-fakta hukumnya, Pak.
seperti bahwa benar begini. Apakah kalau di dalam perdata harus sama seperti itu atau kita membuatnya membuat dua langsung saja merujuk kepada petitum yang diminta gitu loh Pak. Jadi misalnya bukti ini sesuai dengan fakta hukum maka itu bisa dikabulkan begitu loh Pak. Kan ada yang sistemnya yang pakai pertama disebutkan dulu fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Ada juga yang langsung tidak ada fakta hukum tapi langsung mempertimbangkan petitum-petitumnya satu-satu gitu loh Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ihsan. Pertanyaan Bapak sudah dicatat dan kami berikan sepenuhnya kepada Bapak pemateri, narasumber untuk menjelaskannya. Kami persilakan. Ya, terima kasih Muhammad Ihsan. Yang pertama pertanyaannya masalah alat bukti, apakah hakim bisa langsung membuat satu keputusan bahwa alat bukti itu adalah sah? Pertama, untuk menjawabnya itu, alat-alat bukti di KUH Perdata itu adalah pertama surat, di dalamnya ada akte, ada di bawah tangan. Dan alat-alat berikutnya ada 5, tulisan atau surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ini bukti perdata. Dan tentang alat bukti, kalau kita katakan itu adalah sah, tentu harus ada pertimbangan hukumnya. Ada bukti-bukti pendamping atau bukti-bukti yang menguatkan. Kalau itu surat, misalnya akte yang dikeluarkan oleh notaris, tentu secara hukum itu adalah sudah menjadi akte autentik. Tapi jangan silap, nyata oleh perkara pidana banyak akte-akte itu yang dipalsukan. Kalaupun dikeluarkan oleh notaris, belum tentu itu sudah sah. Ketika Bapak seorang hakim langsung mensahkan satu alat bukti yang diajukan oleh para pihak di dalam perkara perdata, tentu karena ada bukti-bukti pendukung, unus tetis, dulus tetis, tentu harus sampai begitu. Walaupun, dan yang paling utama harus kita ingat bahwa dalam perkara perdata itu, hakim itu pasif. Walaupun prakteknya tidak bisa pasif begitu saja. Harus kamu cari, apakah betul ini. Misalnya ada surat-surat pernyataan yang dibuat, belum tentu oleh yang bersangkutan itu. Bisa jadi bahwa tanda tangannya dipalsukan. Pemalsuan di mana-mana terjadi. Kalau ada pengakuan, ya memang kalau pengakuan termasuk kalau sudah para pihak sudah mengaku, ya itu boleh kamu katakan sah. Maka dalam hal itulah saudara harus betul-betul cermat untuk meneliti seperti yang dikatakan oleh Pak Kurnia tadi. Demikian juga masalah untuk membuktikan dalam pertimbangan hukum. Memang kalau secara pidana, saya dalam membuat putusan waktu di PN, itu langsung fakta-fakta hukum dulu, agar mudah menyesuaikan dengan unsur-unsur di dalam perkara pidana. Misalnya ada pembunuhan, buktikan dulu bahwa memang ada yang terbunuh. Soal kapan dia meninggal dan berikutnya. Tapi kalau sudah bukti ada terbunuh, sudah ada visum. Siapa membunuhnya, diperlukan bukti-bukti lain yang dapat mendukung. Maka diperlukan fakta hukum. Dan hal itu menurut hemat saya, itu tidak bisa begitu saja mau diterapkan di template sekarang. Tapi kalau itu pun kamu muat,
tidak akan langsung disalahkan oleh pengadilan tinggi maupun sampai di tingkat Mahkamah Agung. Di dalam hal mencari identitas, yang penting sudah runtut di situ, dia punya cerita gugatanmu itu. Tapi jangan sampai bertele-tele. Dan memang fakta-fakta hukum itulah untuk membuat jangan bertele-tele. Karena cukup unsur di dalam perkara perceraian, pasal 19F PP nomor 9 tahun 75 sudah bisa untuk bercerai. Walaupun itu agama Kristen. Karena yang meminta perceraian itu bukan hakimnya, tapi mereka salah satu pihak yang meminta perceraian. Sudah terbukti cekcok, ada neraka. Kan? Tapi secara agama Kristen itu tidak boleh. Hukum. Ngaso jadi sirang, Yesus disirang nih hamatian, bahasa Korea. Dan itulah ya saudara Muhammad Iqsal, alat bukti itu boleh kamu sahkan. Boleh saja. Tetapi lihat. Kan? Jangan sampai asal kamu sahkan juga nantinya. Totonya tidak ada bukti pendukung kamu. Sudah ada pengakuan juga bahwa memang itu sah. Mereka buat itu. Karena akte kelahiran saja pun bisa dipalsukan. Untuk bisa menjadi ahli waris dia. Totonya bukan seperti di koran baru-baru ini kan. Seseorang dilahirkan oleh 2 orang ibu katanya. Betulkah, pernahkah begitu? Mana bisa 2 orang dilahirkan, dua ibu melahirkan 1 orang? Ya begitu ya. Iksan, paham? Lanjut. Ada tambahan dari Pak Kurnia dulu. Silakan kasih mic. Mana mic? Mana tadi? Nida. Jadi Pak Iksan dan Bapak Ibu Saudara sekalian, memang sekarang sering terjadi ya dalam gugatannya itu ada petitum yang berlebihan yang sesungguhnya tidak umum. Seringkali diminta bahwa bukti-bukti yang diajukan itu supaya di amar putusan ditetapkan sebagai alat bukti yang sah. Yang kedua, supaya turut tergugat mematuhi seluruh isi putusan. Ini adalah kesalahan yang umum dipakai. Kalau alat-alat buktinya itu sudah dipertimbangkan dan penghargaannya dinilai oleh hakim, cukuplah itu ditulis dalam pertimbangan hukumnya. Sehingga petitum yang menyatakan alat-alat buktinya sah itu sudah ada dipertimbangkan saja, tidak perlu lagi itu hal yang berlebihan. Begitu juga petitum supaya turut tergugat mematuhi seluruh isi putusan. Itu sesungguhnya kekuatan pembuktian suatu putusan berdasarkan 1917 KUH Perdata mengikat para pihak yang ada dalam putusan itu. Kepada pihak yang lain terserahlah hakim sebagai bukti permulaan atau bukti yang mengikat nantinya. Jadi kalau hal itu dikembalikan lagi, terserahlah kepada hakim yang memutus. Apakah amar putusan itu dianggap berlebihan atau pengulangan terhadap pertimbangan. Kalau hal itu dinyatakan buktinya sah, ya tidak usah disitukan. Tetapi kalau turut tergugat, lihat kasus posisinya. Kalau itu misalkan BPN dan untuk balik nama dan sebagainya diperlukan turut sertanya BPN berperan untuk pelaksanaan putusan, bolehlah itu dicantumkan. Tetapi kalau notaris dan sebagainya, pertimbangkan dengan arif dan bijaksana oleh hakimnya, apakah perlu dicantumkan itu. Jadi hakim pertama harus mikir, apakah putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kuncinya situ. Ya, jadi kadang-kadang memang itu petitum yang berlebihan tidak perlu diikuti dalam amar supaya
jelas. Tetapi segala sesuatu pertimbangkan tentang petitum hal tersebut, bagaimana sebaiknya dicantumkan dalam amar putusan. Terima kasih. Satu lagi ya, bagaimanakah membuat putusan perdata kalau pidana kan ditarik faktanya, terus diterapkan unsur-unsurnya. Kalau perdata yang nomor 1, pertama pertimbangkan pokok masalahnya apa dan apa yang mesti diputuskan. Ya. Setelah problemnya diketahui, hukum apa yang diberlakukan, dan nanti terakhir baru disebutkan petitum-petitum mana yang dapat dikumpulkan. Jangan langsung ujuk-ujuk langsung menimbang bahwa terhadap petitum 1 ditulis terus itu ya. Jadi sebutkan juga faktanya, jawabannya apa, mana bukti yang disanggah, mana bukti-bukti yang tidak disanggah, sehingga apa yang mesti dibuktikan tergambar dengan baik dalam putusan. Terima kasih. Baik, terima kasih ke Pak Kurnia. Mau ditambahkan, Pak? Silakan, Pak. Ya, sedikit saja. Ini apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Simorangkir sangat baik sekali untuk bekal adik-adik kita di PN. Dan berdasarkan pengalaman ya, selama berpuluh tahun kita menjadi hakim ini, banyak kita temukan putusan-putusan dari PN ini yang hakimnya sendiri atau yang membuat putusan itu sendiri yang mengerti. Kita sendiri ketika membaca putusan ini tidak mengerti. Mau kemana nih arah putusan ini? Artinya salah satu pedoman membuat putusan itu adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Simorangkir tadi adalah singkat, padat, dan tepat. Jadi tidak perlu bertele-tele. Bahkan ada istilah dari rekan kami Ibu Elita, panjang tapi tak masuk-masuk katanya. Jadi awalnya ini saya, apa ini maksudnya ini panjang tak masuk-masuk ini. Jadi setelah saya tanya kepada Ibu Elita, ternyata pertimbangannya itu panjang, Pak. Panjang begitu berlembar-lembar, tapi tidak menyentuh pokok permasalahan. Nah, jadi di sini kita adik-adik dari PN ini yang perlu memperhatikan, tidak perlu membuat putusan itu panjang-panjang pertimbangannya. Singkat saja. Langsung dia ke pokok permasalahannya. Dan juga sedapat mungkin dalam putusan itu jangan dimuat pendapat sarjana. Sebab pendapat sarjana itu menjadi bias dia. Pendapat sarjana ini kan ada yang pro dan ada yang kontra terhadap apa yang kita putuskan. Jadi jangan kita bergantung pada menurut pendapat sarjana ini kasus ini terbukti. Gugatan terdakwa terbukti, didukung dengan segala macam pendapat-pendapat sarjana. Kalau kita berbicara tentang pendapat sarjana, yang kontra terhadap yang kita putuskan itu juga banyak. Jadi di sini kami tekankan, pergunakanlah pertimbangan sendiri. Jangan pakai pendapat sarjana. Dan jadi artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Kurniayani ini yang juga menjadi harus diperhatikan oleh adik-adik hakim di PN, yaitu dalam cara menyusun putusan. Ada 3 tahapan dalam menyusun putusan, yaitu pertama itu problem identification, yaitu jangan ujuk-ujuk seperti kata Pak Yani tadi. Jadi ketika membuat putusan tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah. Apa dia permasalahan dalam perkara tersebut. Dan yang kedua adalah problem solving, yaitu pemecahan masalah. Ketika sudah diperoleh identifikasi masalah, maka tahapan selanjutnya adalah pemecahan masalah. Yaitu ini identifikasi masalah yang teridentifikasi mau dibawa kemana. Dalam gugatan perdata ada kita ketahui 2 kualifikasi, yaitu wan prestasi dan PMH. Dan kalau dia umpamanya salah satunya sudah kita putuskan yang adalah wan prestasi, maka inilah kemudian kita cari dasar-dasar hukumnya. Dan yang ketiga, tahap ketiga adalah terakhir, yaitu decision making, yaitu membuat putusan. Jadi berdasarkan problem solving yang di atas tadi, kita tentukanlah apa yang mau kita putuskan. Jadi di sini dia kunci untuk membuat putusan.
dan kembali ke atas lagi tadi, yaitu singkat, padat, dan tepat. Jangan panjang tapi tak masuk-masuk. Terima kasih, Pak. Saya coba menambahkan aja Pak ya. Saya sependapat dengan Pak Sumorangkir, sependapat dengan Pak Kurnia, juga sependapat dengan Pak Samsul. Namun saya perlu tambahkan berangkat dari pengalaman sebagai hakim tinggi dan melihat kepada bagaimana satu putusan yang betul-betul dari sisi hormat dan sisi materialnya memenuhi syarat. Nah, saya kira terlepas dari yang Pak Simorangkir sampaikan tadi, walaupun ada kaitannya dan saling berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kurnia dan Pak Samsul, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik kami yang tercinta yang ada di PNPN. Untuk satu putusan selain apa tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber, jangan lupa rekan-rekan hakim tinggi yang ada di daerah, untuk satu putusan itu dikatakan berkualitas ketika putusan itu formatnya terpenuhi, ya, format putusan. Mulai dari kepala putusan, subjek putusan, kemudian di perdata duduk perkaranya, kemudian ada gugatannya, tentunya ada petitumnya, kemudian ada pertimbangannya, kemudian ada amarnya, dan ada kaki putusannya. Mohon maaf, kita tidak mau tunjuk di PN mana. Hanya ingin kita coba ke depannya, sering ditemukan dalam satu putusan, dipertimbangkan A, tapi yang muncul pasalnya B. Nah, tolong untuk adik-adik yang di PN itu, untuk hati-hati, buat pertimbangan itu jangan sampai antara apa yang dipertimbangkan, kemudian dan apa yang diputuskan, serta dasar putusannya tidak nyambung. Tidak nyambung. Kita tidak ada mengatakan bahwa itu di PN wilayah Sumatera Utara, tidak. Nah, ini hanya pesan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara soal format, tadi saya sudah sampaikan itu menyangkut kepala putusan. Subjek putusan. Subjek itu sangat besar pengaruhnya untuk satu putusan. Satu subjek saja tidak terpenuhi, seperti kata Pak Morangkir tadi, perkara bisa NO, ya, atau kurang, atau salah subjeknya, bisa error in persona, ya, itu. Di samping itu kita harus lihat juga pengetikan putusan, ya, pengetikan putusan sangat-sangat menentukan, ya, ketika putusan itu salah ketik. Contohnya diputus dimusyawarahkan hari Senin, tertulis hari Selasa. Ya, ini juga sangat penting kami kira untuk kami sampaikan kepada adik-adik, teman-teman hakim-hakim di PN. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah olah bahasa atau bahasa putusan. Agar kiranya dalam menyusun pertimbangan itu kita memakai bahasa-bahasa hukum, tidak memakai bahasa-bahasa yang kita pakai dalam keseharian. Ini penting sekali untuk adik-adik kami agar kiranya ya peradilan kita ini mencerminkan satu lembaga peradilan yang betul-betul melahirkan produk hukum, tidak hanya dari sisi isi pertimbangannya, tapi termasuk juga ke format putusannya. Kenapa kami katakan demikian? Seperti kami bilang tadi, bukan di PN atau bukan di bawah PET Medan, tapi pernah kami menemukan beberapa putusan yang tidak nyambung, ya. Akhirnya di tingkat banding harus kita perbaiki melewat pertimbangan PT. Sebenarnya kalau hakim tinggi itu mau memanggil hakim PN itu bisa-bisa aja, cuma kita tidak lakukan, kita pertimbangkan di PT dengan cara memperbaiki. Namun untuk kedepannya kami kira ya perlu bahwa untuk putusan yang baik itu, kami ulangi lagi, pertama
yang perlu diperhatikan ya, format putusan. Ya, format, jangan sampai formatnya itu meleset. Kemudian pengetikan, kemudian ketiga adalah bahasa putusan. Itu. Saya coba tambahkan untuk menyangkut tadi pertanyaan dari PN Tebing Tinggi tadi. Apakah satu alat bukti bisa dinyatakan sah di dalam amar putusan? Tadi Pak Kurnia sudah sampaikan panjang lebar. Itu memang tidak terlepas dari pertimbangan hakim yang bersangkutan. Apakah alat bukti itu memang mempunyai nilai pembuktian dalam putusan itu? Sekalipun dia akte notaris atau akte autentik. Namun kalau dia tidak punya nilai bukti, seperti kata Pak Moragir tadi, ketika itu palsu, untuk apa dipertimbangkan? Tetapi ketika dia punya nilai bukti dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian dipertimbangkan di dalam pertimbangan putusan, tadi Pak Kurnia sudah menyampaikan cukup dimuat dalam pertimbangan. Tapi tidak salah juga ketika Bapak itu menyatakan itu sah, namun tidak lepas dari pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan. Tidak boleh lepas, harus terikat dia, harus include. Apa yang dimuat dalam amar putusan harus dipertimbangkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Berlian yang sudah menambahkan. Saya kira waktu jualah yang akan memisahkan kita. Karena waktu yang terbatas, maka saya akhiri acara bimbingan teknis bagi kita untuk pada hari ini. Namun dapat saya simpulkan bahwa teknik di dalam pembuatan suatu putusan, pertama kali kita harus simpulkan pokok masalahnya, temukan hukumnya, pertimbangkan putusannya. Lalu apabila putusan itu sudah tidak pernah lagi dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, menjadi suatu jurisprudensi dan bermanfaat, dapat dilaksanakan dan mencerminkan keadilan, maka putusanmu dinyatakan berkualitas. Itulah inti daripada pemaparan pada hari ini. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu dari Pengadilan Negeri dan Bapak Hakim Tinggi dan adik-adik kami dari mahasiswa yang sedang magang di Pengadilan Tinggi, pada pertemuan hari ini telah meluangkan waktu, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada pembicara dan moderator kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu di Pengadilan Negeri, kami mohon untuk menghidupkan cam-nya, karena kita akan screenshot untuk absen. Baik, akan saya pandu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti acara ini hingga acara ini selesai. Saya Nida selaku pembawa acara pamit undur diri. Perut lapar makan Indomie, minggu depan kita berjumpa lagi. Pilih mantan atau kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.